Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama dan ini sangat mengejutkan sekali pemirsa. Dan ini sebenarnya mungkin tidak diduga ya oleh Amin Rais dan mana yang kita ketahui bersama bahwa Amin Rais ini kan di setiap kontennya, di setiap channel itu kan tidak lepas dengan selalu menyerang Pak Jokowi. Nah, selepas Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka ditetapkan sebagai calon presiden terpilih oleh KPU, maka muncullah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo retak dan muncullah isu-isu bahwa Pak Prabowo sebentar lagi akan meninggalkan Pak Jokowi, kan seperti itu pemirsa. Nah, dengan adanya isu-isu yang seperti itu, maka Amin Rais yang awalnya mengecam Pak Jokowi setengah-setengah dan mulailah semakin tajam, semakin keras dan tidak henti-hentinya yang seperti kalian lihat sendiri lah di akun channel resminya Amin Rais. Ternyata dari hasil semua apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh Amin Rais yang selalu menyerang Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober yang kemarin, itu kan Amin Rais dapat undangan pemirsa, dapat undangan, mungkin ya dikira oleh Amin Rais itu dijamu atau mendapatkan hal yang sepatutnya atau penghargaan dari seorang Pak Prabowo. Nah, kemudian ternyata sesampainya Amin Rais di tempat yang sudah disediakan oleh Pak Prabowo, ternyata malah dapat ceramah yang luar biasa dari seorang Pak Prabowo, yang katanya Pak Prabowo ada segelintir orang yang selalu memecah belah bangsa. Nah, kira-kira seperti itu pemirsa, dan panjang sekali ceramah dari seorang Pak Prabowo, dan mari kita simak terlebih dahulu yang bikin Amin Rais itu kepanasan seperti cacing tanah pemirsa. Nah, mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Nah, dan kemudian pemirsa, dan juga ada lagi informasi yang sangat menarik sekali. Ini terkait dengan Mas Gibran ya sebagai wakil presiden dari seorang Pak Prabowo yang katanya si masa kampanye dan selepas terpilihnya beliau sebagai presiden kan banyak kecaman dari beberapa media dan juga dari beberapa pengamat yang katanya bahwa Mas Gibran itu cuma hanya sebagai ban serep, kan seperti itu pemirsa, ban serep katanya. Itu banyak yang mengatakan seperti itu, diantaranya ada Rocky Gerung, ada Refli Harun dan lain sebagainya. Nah, ternyata ketika seusai dilantik, ternyata Mas Gibran itu malah lebih dulu ya turun ke lapangan dan lebih dulu bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kampanye atau program-program dari Prabowo Gibran. Nah, setelah setelah Mas Gibran itu turun dan kerja terlebih dahulu, ternyata itu masih ada lagi isu atau kritikan-kritikan lagi dari Roy Suryo, dan ada Rocky Gerung dan juga ada dari Refli Harun yang katanya Mas Gibran itu merebut yang seharusnya dimiliki oleh Pak Prabowo, turun ke lapangan yang seharusnya Pak Prabowo yang melakukan pencitraan terlebih dahulu, ternyata direbut oleh Mas Gibran. Nah, terlepas dari itu semua, ternyata langsung oleh Mas Gibran ya dijawab atas tuduhan-tuduhan yang seperti itu yang katanya merebut hak-hak Prabowo sebagai presiden. Kata Mas Gibran, saya itu turun ke lapangan, ke sekolah dan ke gorong-gorong dan lain sebagainya, itu semuanya murni bukan kemauan saya, tetapi adalah instruksi dari seorang Pak Presiden Prabowo Subianto. Mari kita simak dulu pemirsa terkait dengan penjelasan Mas Gibran.
Ya, hampir sama seperti kemarin kita melakukan uji coba makan bergizi gratis dengan Pak PJ Gubernur Jakarta. Kemarin di SDN 06 03 Menteng, ini di SMP 270. Ya, kita lihat tadi di beberapa kelas antusiasme para siswa siswi luar biasa sekali, dan ini perlu kita tanya langsung ke penerima manfaatnya. Suka nggak tadi sama menunya? Suka. Suka, Pak. Suka. Enak nggak? Enak. Enak, Mengenyangkan. mengenyangkan. Kalian biasa tiap hari sarapan dulu nggak? Iya, Sarapan. Oke. Pengen nggak ini tiap hari? pengen sih. Pengen. Orang tua tahu nggak ada makan siang hari ini? Belum. Mungkin ada beberapa. Ada beberapa. Oh, oke. Pakai mic-nya tuh. Oh. Oke. Ada Gimana? mungkin beberapa yang tahu ya. Tuh, lihat kamera. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Gibran atas hari ini, siang ini sudah membagi makan gratis ke SMPN 270 Jakarta. Semoga Bapak Gibran lancar terus dan selalu sehat selalu ya Pak. Amin. Untuk makanannya enak Pak. Di situ ada ayam, ada sayuran juga, lauk pauk dan nasi, terus ada buah-buahannya juga. Ya mantap Pak. Iya, ada susu. Yang mana? Saya suka makanannya enak, enak-enak, ayamnya enak, sayurnya enak, tahunya juga enak, Pak. Terima kasih Pak Gibran. Sayurannya enak. Ya, dengan tumis wortel, ada toge juga dan lain-lain. Ya. Terima kasih juga ya Pak. Buat susunya. Terima kasih buat susunya ya Pak. Habis ini kan kita sidang kabinet, kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya, itu. Nabila kan CNN Indonesia jadi masih menunggu kabinet. Kalau dulu kan tahun kali ini penugasannya ada di soal Papua, pemberantasan kemiskinan. Kurang lebih masih sama, tapi sekali lagi kita tunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden Prabowo. Terakhir, kita ini pembantunya Presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik, sesuai timeline yang ada. Kemarin kita ngecek MRT, LRT, lalu ada tempat ini apa? Spot center yang ada di Cibubur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga. Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini, terutama yang proyek strategis nasional ini, bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Dah, terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Terima Gibran. kasih. Kui Nasional. Nah, oke, mungkin hanya ini saja pemirsa terkait dengan konten kali ini. Ya, seperti apa konten kalian tulis di kolom komentar, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan kepada pemirsa jangan sampai biarkan orang-orang yang selalu mengkritik Pak Jokowi, orang-orang yang selalu mengkritik Mas Gibran dan juga program Pak Prabowo ini sebenarnya kan ingin menghambat programnya Pak Prabowo kan, tapi tidak berani langsung mengkritik Pak Prabowo-nya, maka dikritiklah orang yang memang tidak pernah membalas, katakanlah membalas kritikannya, ya seperti Pak Jokowi dan juga ada Mas Gibran. Dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.